Oke, halo teman-teman semua. Pada maba nih ya, semester 1. Kemarin kita udah ketemu di pengarahan. Hari ini kita ketemu lagi, tapi di kelas web design, teman-teman ya. Nah, sebelumnya teman-teman aku mau perkenalan lagi dulu, oke? Biar teman-teman mungkin bisa kenal aku, bisa sayang, siapa tahu ya. Nah, perkenalkan teman-teman, nama aku Willianti Aliman. Teman-teman boleh panggil aku Bu Wilty atau Ibu Willianti. Seringkali kakak tingkat kalian itu panggilnya Ibu Wilty ya. Jadi teman-teman juga boleh feel free aja, teman-teman nyamannya panggil saya Bu Wilty atau Bu Willianti itu boleh ya. Nah, teman-teman di kelas ini aturannya cuma satu ya. Teman-teman boleh enjoy, teman-teman boleh santai, pokoknya nikmatin aja selama proses kuliah di kelas saya gitu ya. Nggak usah tegang-tegang, tapi yang penting teman-teman suportif ya. Teman-teman pokoknya setiap kegiatan yang akan kita lakukan, teman-teman harus mengikutinya. Kalau ada tugas dikerjakan, kalau ada latihan, ujian, semua diikuti. Pasti teman-teman bisa mengikuti perkuliahan web design ini dan lulus dengan nilai yang baik. Oke, teman-teman? Nah, teman-teman, kita langsung aja ke PowerPoint ya, nanti aja. Nah, kita akan lihat teman-teman. Oke, web design teman-teman. Kira-kira kalau teman-teman mendengar kata web design, seperti apa sih teman-teman yang teman-teman bayangkan? Apakah website-website yang fenomenal, atau mungkin website-website yang jadul, yang kaku gitu ya? Coba teman-teman boleh berpendapat, kira-kira website dalam bayangan teman-teman itu seperti apa sih? Gitu. Oke. Ada yang mau coba? Oke. Nah, teman-teman, dalam perancangan web design ini kita akan memakai tools yang namanya Adobe Dreamweaver ya. Teman-teman bisa lihat di layar itu ada logonya, teman-teman ya. Jadi kalau nanti teman-teman cari aplikasinya, carilah logo yang sesuai dengan yang ada di PowerPoint ya. Mungkin kalau ada yang update gitu ya, yang penting dia produknya Adobe ya. Jadi nanti teman-teman bisa download. Oke teman-teman, kita akan mulai dengan pengantar dulu. Nah, hari ini kita akan praktek sedikit, tapi kita mungkin akan memahami dulu konsep awalnya supaya ketika kita mendesain sebuah website, kita nggak cuma mendesain, tapi kita ngerti kenapa sih kita harus mendesain sebuah website gitu ya. Nah, teman-teman, website itu dibagi menjadi dua komponen. Yang pertama adalah front end atau yang biasa kita sebut dengan tampilan website. Yang kedua adalah back end, teman-teman. Back end ini adalah orang-orang yang membuat barisan kode supaya website yang udah kita buat tampilannya itu bisa berfungsi secara maksimal. Nah, di web design kali ini kita hanya akan sampai front end-nya aja. Kita mempelajari bagaimana merancang sebuah website, baik itu UI-nya maupun itu UX-nya gitu ya. Teman-teman lihat di layar nih ya, di layar teman-teman itu sudah ada sebuah contoh gambar website. Nah, teman-teman lihat ada bagian atas dan ada bagian bawah. Biasanya umumnya bisa kita bagi menjadi banyak part gitu ya. Tapi yang pasti harus ada adalah bagian menu bar yang paling atas dan juga menu bagian yang isi, teman-teman ya, yang bawahnya. Jadi teman-teman minimal ada dua itu. Kenapa? Karena kalau nggak ada isinya, websitenya nggak ada kepentingannya gitu ya. Tapi kalau misalnya nggak ada menunya, orang akan bingung mau kemana. Kecuali teman-teman, website yang kita desain itu adalah single page. Kalau kita mendesain sebuah single page, maka menu bar itu bisa nggak ada. Tapi jarang ada. Biasanya tetap ada menu bar walaupun single page. Biasanya di dalam single page itu part-partnya menjadi menu. Jadi walaupun satu kali scroll, tapi di bagian A, bagian B, bagian C, isi-isinya gitu ya, poin-poin pentingnya itu dijadikan menu. Jadi biasanya menu bar itu nggak pernah hilang ya teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Gimana sih caranya kalau kita pengen
membangun sebuah website? Ada yang udah kepikiran? Kira-kira? Oke, betul ya teman-teman. Kita pakai yang namanya bahasa HTML ya teman-teman. HTML ini sebuah bahasa coding gitu ya, yang kita gunakan untuk kita bisa merancang tampilan website gitu ya. Mungkin lebih rincinya nanti teman-teman kalau yang jurusan IT itu akan belajar di pemrograman website gitu ya. Tapi kali ini kita hanya tahu sedikitnya aja supaya kita tahu kenapa website ini bisa dibangun gitu ya. Jadi nanti waktu perjalanan ke depannya di materi ini, kedua, ketiga, dan seterusnya kita nggak kebingungan nih. Kenapa ya website kita tuh bisa tiba-tiba error misalnya ya. Nah, kita harus tahu sedikit banyaknya tentang pembangunan website itu. Ya teman-teman, di sini sudah ada tampilan Dreamweaver yang akan kita pakai ya. Nanti kita juga sama-sama buka ya teman-teman. Hari ini mungkin teman-teman belum punya aplikasinya, tapi teman-teman boleh download dulu, boleh cari-cari aplikasinya dulu. Nanti kita akan prakteknya itu mulai minggu depan ya teman-teman. Nanti pun ada penugasan. Jadi teman-teman setelah download, setelah install atau memakai fasilitas di kampus, nah teman-teman boleh mencoba bagaimana caranya membuat sebuah tampilan website. Saya akan contohkan juga ya teman-teman. Jadi hari ini kita sama-sama melihat dahulu ya, baru kita akan praktek di pertemuan kedua. Nah teman-teman, di bagian sini saya sudah buka tampilan Dreamweaver-nya ya. Ketika pertama kali kalian itu masuk ke dalam Dreamweaver-nya, teman-teman akan lihat tampilan seperti ini. Hal pertama yang pasti kita akan lakukan adalah kita membuat file kanvasnya. Bagaimana caranya? Teman-teman tinggal klik di bagian kiri atas, itu ada bagian file, lalu kita akan pilih new file. Sama ya teman-teman, kayak kita biasanya bikin file-file di Microsoft Word atau Microsoft PowerPoint dan lain-lainnya. Nah teman-teman jangan lupa untuk memilih bagian yang HTML ya, karena kita akan membangun desain website dari HTML. Setelah itu teman-teman boleh ketikkan judul dari website. Biasanya saya berikan kesempatan buat mahasiswa memberikan nama untuk websitenya, atau teman-teman boleh ikutin saya, yaitu saya selalu memberikan namanya pertemuan 1, pertemuan 2. Jadi setiap pertemuan kita punya hasil karyanya gitu ya. Nah silahkan teman-teman boleh diketikkan nanti, terus kita tinggal pencet tombol done atau oke di bagian bawah create gitu ya. Lalu nanti akan terbukalah sebuah kanvas yang bisa kita gunakan. Coba ketikan ya teman-teman, ketikan misalnya hello, terus hello world gitu ya. Nah nanti kita akan sama-sama save, klik save. Ini sama ya teman-teman kayak kalau kita mengerjakannya di Microsoft Word atau di PowerPoint, yaitu file terus save, atau cara cepatnya tekan Ctrl di keyboard dan S gitu ya. Nah sama ya teman-teman. Nah kalau udah teman-teman, di bagian atas nih teman-teman akan lihat ada tulisannya live, split, sama design. Nah yang pasti teman-teman harus pilih di bagian live atas ini itu desain ya, supaya itu memudahkan kita ke depannya untuk kita mendesain si website ini gitu ya. Kalau live nanti itu hanya akan muncul kanvas untuk kita lihat previewnya aja gitu ya. Jadi harus yang desain ya teman-teman. Kalau sudah di save, kita akan coba untuk preview ya teman-teman. Caranya klik tombol di bagian kanan bawah, itu nanti ada menu preview ya, menu preview yang kayak bola dunia. Terus teman-teman tinggal pilih browser yang teman-teman suka gitu ya, teman-teman punya atau teman-teman suka pakai gitu ya. Nah kalau udah, nanti ini saya coba tampilkan ya teman-teman, karena berbeda screen, jadi saya akan tampilkan screen dari previewnya. Nah ini ya teman-teman, apa yang kita ketikkan itu muncul di website gitu ya.
Tapi ini disimpan secara lokal. Jadi teman-teman belum bisa akses secara online atau belum tayang lah ya, istilahnya masih di komputer kita aja penyimpanannya. Nanti kita akan belajar sampai bagaimana website ini bisa tayang secara online gitu ya. Seperti itu sedikit cuplikan hari ini ya. Nanti teman-teman silahkan coba download dulu file untuk Adobe Dreamweaver-nya maupun PowerPoint-nya ya teman-teman, boleh di-download. Dan ada latihan ya teman-teman, jangan lupa teman-teman bisa buat satu file HTML. Nanti teman-teman coba ketikan nih ya, ketikan biasa dulu, nanti kita baru modifikasi di pertemuan selanjutnya. Tapi teman-teman coba ketikan dulu, terus di save, belajar untuk nge-save dan belajar untuk preview ya secara normal. Teman-teman juga boleh explore kalau misalnya teman-teman merasa penasaran gitu ya, nggak sabar menunggu minggu depan, it's okay. Jadi teman-teman boleh explore juga gitu ya. Nah, tapi kita akan belajar tools-toolsnya lebih dalam itu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Hari ini kita hanya perkenalan dulu dalam konsep membangun website, dalam konsep sebuah website yang nyata itu seperti apa.